Halo guys, berjumpa kembali dalam Royman BT Cafe YouTube channel. Saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah toras, kardiak, dan vaskuler. Kali ini akan membawakan satu topik yang menarik, yang banyak diminta oleh para mahasiswa atau dokter mengenai water seal drainase atau WSD. Seperti kita ketahui guys, di topik yang sebelumnya saya sudah membuat video mengenai pemasangan WSD. Kali ini saya akan melengkapi apa itu WSD, apa indikasi WSD, apa keuntungan kekurangan dari WSD, dan juga bagaimana cara pemasangan WSD. Dan terakhir saya akan membahas bagaimana perawatan dan penyapian atau pencabutan dari WSD. Oke guys, mari kita mulai dengan video berikut. Oke guys, apa itu WSD atau water seal drainase? Water seal drainase adalah merupakan satu sistem drainase kedap air, ya, yang kita sebut water shield, yang mengalirkan udara atau cairan dari rongga pleura setiap kali ekshalasi atau ekspirasi, dan mencegah aliran balik pada waktu inhalasi atau inspirasi. Menggunakan satu selang plastik yang fleksibel dan dimasukkan melalui dinding dada ke ruang pleura atau mediastinum. Nah, tujuannya apa guys? Tujuannya adalah biasanya kita pakai untuk pengeluaran udara atau cairan dari rongga pleura, atau juga memasukkan obat ke dalam rongga pleura yang kita sebut pleuradesis. Apa aja yang bisa kita lakukan dengan WSD atau kita sebut indikasinya? Yaitu pertama, pneumotoraks. Apa itu guys pneumotoraks? Yaitu adanya udara di dalam rongga pleura atau rongga toraks. Yang kedua, emphema. Apa itu guys emphema? Emphema adalah satu kumpulan pus atau nanah yang terjadi di rongga pleura atau rongga dada. Yang ketiga adalah hematotoraks. Hematotoraks adalah kumpulan darah atau cairan hemoragik di dalam rongga pleura. Yang berikutnya adalah kombinasi dari adanya cairan dan adanya udara yang kita sebut hidropneumotoraks. Dan yang berikutnya adalah efusi pleura. Efusi pleura itu bisa yang simple atau yang ganas, yaitu yang masif, yang banyak, yang produksinya banyak, sehingga perlu kita lakukan pengeluaran guys. Ya, yang berikutnya adalah tindakan tadi saya sudah katakan adalah tindakan pleuradesis. Pleuradesis itu adalah suatu tindakan untuk menutup ruang antara pleura parietal dan visceralis, sehingga rongganya itu tertutup, sehingga tidak mungkin adanya cairan atau udara lagi yang masuk, ya. Atau kalau proses suatu trauma tusuk contohnya, ya, yang mungkin menyebabkan hematotoraks atau menyebabkan pneumotoraks. Dan kalau juga kita lakukan pada kasus pasca bedah toraks, contohnya habis torakotomi, ya, biasanya kita pasang selang atau selang WSD, ya, untuk memonitor apakah adanya perdarahan atau adanya kebocoran daripada paru-parunya. Dan juga bisa pada kasus-kasus fistula bronkopleura, ya, adanya hubungan antara bronkus dan pleura yang menyebabkan terjadinya gangguan. Yang terakhir adalah kilotoraks, yaitu gangguan karena adanya cairan dari ductus thoracicus yang menyebabkan cairan lemak, ya, atau kita sebut kilotoraks, ya. Dan kontraindikasinya sebenarnya tidak ada yang absolut, ya, yang relatif kalau ada perlekatan pleura, ya, atau adanya gangguan pembukuan darah yang tidak terkontrol, ya, begitu guys, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa WSD itu dipasang, ya?
untuk membuat tekanan intrapleura yang sebelumnya itu positif menjadi negatif. Ya, hal ini dapat membantu cairan itu keluar dari rongga pleura dan udara keluar dari rongga pleura dan mencegah juga udara masuk kembali ke dalam rongga pleura. Dan yang terakhir yaitu mempertahankan tekanan negatif, ya, tekanan negatif pada intrapleura sehingga paru tetap mengembang. Ya guys, sekarang jadi pertanyaan, ada berapa tipe bottle collecting system dari WSD? Ya, kita kenal adanya sistem 1 botol, ada sistem 2 botol, dan sistem 3 botol. Ya, saya jelaskan satu persatu. Ya, single bottle system itu adalah sebenarnya yang paling simple, yaitu yang bisa kita kerjakan di puskesmas atau di klinik-klinik kalau menemukan pasien yang perlu pemasangan WSD dengan emergensi, ya, dengan tindakan yang sederhana, ya, dengan alat yang ada yang bisa kita lakukan, ya, seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu ujung akhir pipa drainase itu dihubungkan dengan botol, ya. Botol itu bisa botol infus atau botol kaca. Ya, yang prinsipnya yang penting bahwa selang yang tadi masuk ke dalam rongga pleura itu, ujung yang satunya itu masuk ke dalam botol yang kita isi air. Ya, air bisa air NaCl atau air steril atau air yang bersih, ya. Dan ujung dari tip dari selang itu, ya, bisa kita mau pakai selang infus juga bisa, ya, kira-kira 2 atau 3 cm masuk ke dalam permukaan air. Fungsinya apa guys? Yaitu fungsinya untuk tidak adanya udara dari luar masuk ke dalam rongga pleura. Jadi water shield, ya. Dan itu juga bergantung pada gaya gravitasi. Ya, keuntungannya apa guys? Keuntungannya penyusunan sistem yang paling sederhana dan mudah, ya, murah, mudah, dan pasti kita semua punya di fasilitas kesehatan yang paling sederhana pun. Kerugiannya, ketika jumlah cairan di dalam botol meningkat, udara dan cairan akan menjadi lebih sulit untuk keluar dari rongga dada. Jadi mengurangi daya hisap botol tersebut dan memerlukan suction. Yang berikutnya guys adalah 2 bottle system yang menggunakan 2 botol yang berguna sebagai water shield dan penampung. Seperti kita lihat di gambar, ya. Botol yang pertama itu adalah fungsinya adalah sebagai water shield dan juga penampung. Dan botol yang kedua kita bisa hubungkan kepada suction control, ya, di dinding, ya. Sehingga kalau kita lihat sistem yang kedua, 2 botol sistem ini adalah memang lebih baik, ya. Nah, keuntungannya, ya, dia mempertahankan water shield tetap konstan dan memungkinkan observasi dan pengukuran drainase lebih baik, guys. Nah, kerugiannya, untuk terjadinya aliran, tekanan pleura harus lebih besar dari tekanan di botolnya, guys. Dan yang terakhir adalah yang paling ideal, ya. Ya, ini biasanya kita pakai untuk operasi besar seperti saya, untuk operasi torakotomi, operasi dada, buka rongga dada, atau operasi jantung atau sternotomi. Ya, menggunakan 3 botol yang berfungsi sebagai penampung, ya, water shield dan pengatur, ya. Dia bisa mengatur tekanannya. Ya, kalau kita lihat di gambar, ada bagian yang kita sebut drainage bottle, ada yang sebut water shield bottle, dan yang ketiga adalah suction control bottle. Nanti kan bisa kita lihat juga ada foto yang lebih baik lagi, kompleks, dan nanti kita lihat sendiri bahwa tekanan daripada water shield drainase itu ditentukan oleh tingginya cairan, ya. Nah, keuntungannya adalah ini sistem yang paling aman untuk mengatur penghisapan. Jadi kita bisa atur negative pressure untuk suction daripada di dalam rongga pleuranya melalui selang tersebut, ya.
Kerugiannya sistem yang lebih kompleks sehingga lebih besar kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam perakitan dan pemeliharaan sehingga sistem itu bisa failure, gagal. Jadi perlu pengetahuan dan perlu pengaturan sistem yang lebih baik, ya. Nah, kalau kita lanjutkan dari berikut ini seperti video saya yang akan kita kembali tayangkan. Yang pertama, bahwa untuk pemasangan WSD perlu kita siapkan ya alat-alat untuk pemasangannya ya. Tetapi kalau memang mau alat-alat tersebut mungkin bisa kita siapkan di fasilitas kesehatan yang sederhana saja ya. Kita pakai kateter vena atau Avocat atau Sitofix yang nomor besar 14 atau 16 beserta perangkatnya, atau trokar atau kateter Nelaton dengan nomor yang disesuaikan dengan bahan yang akan disalirkan ya. Contoh untuk udara biasanya kita pakai yang nomor 18, 20 ya. Untuk push kita bisa pakai yang nomor 22 sampai 24 ya. Bahkan ada yang besar juga kita bisa pakai yang nomor 28. Ada blood set atau selang sesuai kateter yang digunakan, kasa steril, plaster, terus alkohol 70% dan betadine. Semprit 5 mili 1 sampai 2 buah, lidocaine solution injeksi untuk anestesi lokal, dan biasanya saya pakai bisa sampai 4 atau 6 ampul sehingga pasien itu tidak merasa sakit. Terus gunting non bedah. Itu kita siapkan botol WSD-nya dan satu meja steril berisi set alat bedah minor yang biasanya kita sudah siapkan. Dan pasien kita foto toraks baik itu PA atau lateral yang terbaru untuk menentukan lokasi penusukan dan kelainan yang ada, apakah dia efusi pleura atau pneumotoraks ya. Dan ruang fasilitas kita siapkan ya. Nah, oke guys, sesuai dengan video yang saya siapkan, pasien saya biasanya posisikan bisa pasien dalam posisi duduk atau setengah duduk atau tiduran dengan sisi yang sakit mengarah ke dokter, dan tangan sisi paru yang sakit diangkat ke atas kepala ya, seperti ini. Terus kita marker tentukan pemasangan WSD-nya ya. Biasanya kita tentukan kalau di sebelah kiri kita bisa tentukan lebih di bawah ya. Biasanya saya di linea aksilaris anterior atau media, dan biasanya saya kalau di kiri bisa kita lebih rendah, bisa di sela iga 6 atau 7. Tetapi kalau kita lihat bahwa kalau tindakannya itu di sebelah kanan, kita harus hati-hati, kita harus lihat batas paru hatinya ya, karena jangan kita sampai menusuk ke daerah organ abdomen, yaitu biasanya ke lever atau hati. Dan yang berikutnya saya akan lanjutkan setelah kita tentukan lokasi ya, tempat pemasangan WSD dan kita marker, lakukan tindakan antiseptik seperti biasa menggunakan betadine, dilanjutkan dengan menggunakan alkohol 70% dengan gerakan berputar ke arah luar ya. Terus kita lakukan duct steril seperti biasa ya. Baru kita lakukan anestesi lokal. Biasanya anestesi lokal itu kita lakukan di daerah subkutisnya dahulu ya, di seputar marker tersebut, dan baru kita lakukan ya anestesi lokal ke lebih daerah yang lebih dalam sampai ke daerah pleura parietalnya ya. Kalau kita sudah sampai masuk ke rongga pleura, kita akan bisa mengaspirasi apakah itu nanti akan keluar udara atau keluar cairan, dan kita tentukan bahwa memang kita sudah masuk kepada rongga pleura dengan baik, dengan benar
ya. Setelah itu kita lakukan aspirasi, tadi saya katakan, dan kita tentukan tadi bahwa yang keluar apa, ya. Kalau memang yang keluar itu udara, berarti ada pneumotorak. Kalau dia keluar darah, kita lakukan berarti hematotorak. Kalau atau keluar pus, itu berarti ada emphysema. Dan anestesi dilakukan pada daerah yang tadi saya katakan, tergantung di sela iga mana. Dan saya biasanya selalu melakukan di sela iga di daerah superior, permukaan superior daripada iganya, karena untuk menghindari cedera daripada pembuluh darah, ya, karena bisa mengenai arteri, ya. Terus lakukan percobaan tadi, sudah dilakukan percobaan fungsi, sudah. Terus kita lakukan insisi kulit. Biasanya saya melakukan insisi sekitar 1 sampai 2 cm, ya, sesuai dengan selang yang mau kita pasang, dan insisi sampai menembus subkutis dan otot dadanya, ya, secara memanjang sejajar sela iga kurang lebih, ya, tadi saya katakan sepanjang 2 cm, lalu dibuka dengan klem secara tumpul, ya, sampai menembus ke pleura, ya, bisa dengan klem lurus, ya. Dan kadang-kala kita perlu memastikan bahwa kita benar-benar masuk ke dalam rongga pleura dengan bebas, ya. Kadang-kadang saya juga akan mencoba memasukkan jari-jari sehingga saya bisa meraba sampai ke dalam rongga pleura. Itu meyakinkan bahwa tidak adanya perlengketan di daerah tersebut, ya. Sebelum pemasangan dari trokar atau selangnya tadi, kita jahit tadi, jahit lubangnya dengan silk, ya, dengan sistem seperti yang tertera di video, dan itu akan memfisasi daripada selangnya sehingga tidak tercabut atau berubah posisi. Setelah itu saya bisa memakai Sitofix, ya, dan saya bisa memakai dengan trokar. Trokar itu adalah selang yang berisi ada besi, ya, sebagai guidance kita yang ujungnya tajam. Nah, hati-hati guys, waktu memasukkan besi tersebut kita usahakan bahwa tidak ada tahanan yang terlalu besar, karena akan bisa lepas kontrol dan akan bisa mencederai sampai ke paru-paru, pembuluh darah, bahkan jantung, ya. Dan setelah masuk ke rongga, ya, kita arahkan. Kalau dia memang ada efusi pleura, kita arahkan ke daerah posterior dan ke arah bawah, inferior. Kalau dia udara, bisa kita ke arah posterior dan superior, supaya udaranya bisa lebih baik keluar. Ya, setelah itu, setelah masuk dan kita lihat udara keluar, bisa kita rasakan adanya udara yang keluar, atau kita dengar suara hembusan udara keluar, atau kita bisa lihat cairan yang keluar. Setelah itu kita hubungkan selang yang ada, yang sudah kita persiapkan, yang kita hubungkan sesuai dengan ukurannya ke botol atau sistem daripada WSD tersebut sesuai yang kita mau pakai. Setelah itu kita tutup dengan kasa steril, dan kita bisa berikan antiseptik atau betadine, dan kita tutup dengan plester, ya. Dan bila mungkin dengan continuous suction yang tekanannya biasanya antara minus 10 sampai minus 20. Biasanya untuk anak-anak kita pakai yang minus 10, yang untuk orang dewasa kita pakai minus 20. Kita lakukan dengan continuous suction. Kira-kira gitu guys, ya. Semoga lebih jelas dengan kita melihat videonya, ya. Bagaimana kita bisa menginterpretasi hasilnya? Kalau pada selang penghubung itu adanya hubungan yang baik, tidak adanya sumbatan atau posisi yang tidak benar, kita melihat adanya undulasi. Apa itu guys? Undulasi adalah pergerakan daripada cairan nih atau darah yang ada di selang
WSD tersebut yang naik turun sesuai dengan pernafasan. Atau kita bisa lihat kalau ada gelembung udara di dalam botol WSD atau di dalam sistem WSD ya. Perawatan WSD guys, yang pertama jaga agar sistem tetap tertutup dan di bawah ketinggian dada. Ya, pastikan semua koneksi itu terekat ya, jangan sampai bisa ada hubungan udara atau hubungan luar karena bisa masuk udara atau bisa masuk bakteri ya. Terus pastikan ruang suction control diisi dengan air steril hingga ketinggian kira-kira 20 cm atau yang sudah kita tentukan. Cairan dalam botol WSD diganti setiap hari dan diukur berapa cairan yang keluar. Begitu juga dengan penggantian botolnya. Tiap penggantian botol perlu dicek apakah ada gelembung udara. Jika ada gelembung maka indikasi adanya kebocoran guys. Terus yang keempat, cairan di botol WSD adalah cairan antiseptik. Ya, kelima, penggantian botol harus tertutup untuk menjaga udara masuk ke dalam rongga pleura dan klem selang harus dilipat dengan karet. Kaji jumlah, warna, konsistensi drainase di tabung, di selang tabung, dan juga ruang pengumpulan. Ya, tandai tingkat drainase di luar ruang pengumpulan setiap 8 jam. Ya, minta pasien untuk melakukan pernapasan dalam, batuk, dan lakukan spirometri insentif. Bantu dengan reposisi atau ambulasi seperti yang diperintahkan. Berikan analgesia jika pasien merasakan sakit. Ya, cek tanda-tanda vital, bunyi napas, saturasi oksigen, dan lokasi insersi. Apakah ada tanda-tanda kebocoran atau infeksi? Ya. Jadi guys, demikian yang perlu kita perhatikan ya, tips dan triksnya ya, bahwa untuk pemasangan WSD salah satu yang penting yang harus kita ingat bahwa kita harus memonitor tadi jumlah daripada produksi daripada drainnya. Dan biasanya kalau pada kasus-kasus operasi jantung atau operasi torakotomi, kita harus hati-hati dengan perdarahan. Biasanya kalau perdarahan lebih dari 4 cc per kilo per jam, kita harus hati-hati bahwa itu adalah perdarahan aktif ya, atau dalam 1 jam lebih dari 400 contohnya ya, kita harus hati-hati bahwa itu adanya perdarahan aktif dan harus kita lakukan intervensi operasi kembali ya. Jadi pemasangan WSD dinyatakan berhasil yaitu bila paru sudah mengembang penuh pada pemeriksaan fisik, dan biasanya habis pemasangan WSD kita lakukan pemeriksaan radiologi, terus darah cairan tidak keluar lagi dari WSD dan tidak ada pus dari selang WSD, berarti tidak ada lagi emphysema-nya. Ya, kriteria pencabutan WSD biasanya kalau untuk clinician itu bahwa klinisnya itu tidak sesak lagi, jadi pasien merasa lebih nyaman. Dan pada anak-anak biasanya produksinya per 24 jam itu kurang dari 25 cc, dan pada orang dewasa kurang dari 100 cc. Warna sudah jernih, tidak lagi merah darah atau pus, atau X-ray paru sudah mengembang, dan juga darah atau cairan itu biasanya sudah tidak ada lagi. Dan pasien baik dan dapat dipulangkan jika keadaan umum memungkinkan, dan pada kontrol 1-2 hari pasca pengangkatan WSD paru tetap mengembang penuh, tanda atau infeksi emphysema sudah tidak ada lagi. Oke guys, itu kira-kira ya yang bisa saya jelaskan, dan tip and tricksnya juga bahwa kalau kita memasang WSD dan kita ingin hasilnya baik, bahwa kita memang harus benar-benar teliti dan harus memonitor ya apakah semua sistem berlangsung dengan baik ya. Selain itu juga kita harus jaga kebersihan luka ya, dan mungkin kalau memang perlu ya kita harus ganti 2 atau 3 hari perbannya atau kasanya apabila kotor atau basah
ya. Terus komplikasi daripada pemasangan WSD, ya, untuk pemasangannya biasanya kita harus yakinkan tidak adanya malposisi dari chest tube. Biasanya posisinya tidak benar, makanya waktu habis pemasangan kita lakukan pemeriksaan rosentoraks, kita lihat posisinya, ya. Terus bisa terjadi hematotoraks karena adanya cedera pada pembuluh darah atau cedera pada organ-organ di paru atau organ yang lain. Luka pada paru-paru, luka diafragma, luka kardiak dan pembuluh darah utama, luka esofageal dan luka kelenjar torasik yang menyebabkan kilotoraks, dan juga bisa kalau posisinya tidak benar bisa menembus diafragma dan akan luka pada organ abdominal. Infeksi juga bisa terjadi, infeksi di tempat penusukan chest tube atau emphysema. Ya, jadi makanya waktu pemasangannya harus benar-benar steril. Ya, mechanical kita bisa adanya dislodgement daripada dari tabungnya kinking, oklusi maksudnya selangnya kinking, oklusinya dari selangnya, aritmia, nervus phrenikus palsy, Horner syndrome, terus yang lainnya biasanya nyeri, adanya pelepasan tabung drain yang tidak sengaja, adanya emphysema sukutan, re-expansion pulmonar edema, ya. Jadi kita harus hati-hati kalau melakukan pengeluaran cairan, sebaiknya tidak langsung banyak. Biasanya kita lakukan bertahap, apakah 1000 cc dulu, ya, baru dilanjutkan setelah jeda beberapa lama, baru kita keluarkan lagi cairannya. Terbentuknya atria venous fistula pada dinding dada dan prosedur metastase. Hati-hati juga. Oke guys, demikian guys, saya sudah menjelaskan mengenai pemasangan WSD. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, komen bisa disampaikan di bagian komen. Mohon di subscribe, share, and like. Semoga bermanfaat. Stay healthy. Sampai jumpa di kuliah-kuliah berikutnya.